Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Intan Amalia Dahlan dengan NIM 1101-2036 dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai tugas besar antena propagasi. Baik, pertama-tama kita bahas dari segi teorinya terlebih dahulu. Yang pertama ada mengenai antena. Antena itu adalah satu struktur yang dirancang untuk mentransmisikan atau menerima gelombang elektromagnetik, dan juga antena itu digunakan dalam berbagai sistem komunikasi, termasuk sistem radio, televisi, komunikasi nirkabel, radar, dan lainnya. Fungsi utama dari antena ini adalah untuk mengubah arus listrik menjadi gelombang elektromagnetik atau juga sebaliknya, dan juga bergantung pada apakah itu digunakan untuk mentransmisikan atau menerima sinyal. Kemudian ada satu jenis antena yang akan kita bahas pada kali ini. Fokusnya adalah di antena microstrip. Antena microstrip merupakan antena yang menggunakan jalur microstrip sebagai elemen aktifnya. Jalur microstrip itu adalah suatu konduktor logam yang tipis dan terletak di atas substrat dieelektrik, di mana antena microstrip juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jenis antena yang lain, yaitu yang pertama adalah ukurannya yang kecil dan juga ringan. Kemudian dapat ditempatkan pada permukaan yang tidak rata dan juga efisiensinya cukup tinggi sehingga dapat menghasilkan daya pancar yang besar. Kemudian di sini ada beberapa parameter dari antena itu sendiri. Yang pertama ada VSWR atau Voltage Standing Wave Ratio, atau yang mana itu adalah suatu parameter yang digunakan ketika kita akan hendak mengukur tingkat ketidaksesuaian impedansi antara saluran transmisi dan perangkat yang terhubung dengannya. Kemudian selanjutnya ada parameter yang kedua, yaitu mengenai return loss, yang mana parameter ini tuh akan mengukur seberapa baik daya pancar yang dipancarkan oleh suatu perangkat atau antena dapat diserap atau juga dapat diteruskan ke dalam sistem dibandingkan dengan jumlah daya yang dipantulkan kembali ke perangkat tersebut. Terus kemudian ada bandwidth, yang mana bandwidth itu sendiri tentang frekuensi atau lebar pita di mana antena dapat mentransmisikan atau menerima sinyal dengan kinerja yang baik. Kemudian ada gain, yaitu ukuran seberapa baik antena mengarah atau mengkonsentrasikan daya pancarnya ke arah tertentu dalam desibel. Dan kemudian perbandingan antara intensitas radiasi antena terhadap intensitas radiasi antena isotropis atau dipol. Kemudian ada juga pola radiasi. Pola radiasi itu adalah pernyataan secara grafis yang menggambarkan sifat radiasi dari antena itu sendiri sebagai fungsi dari segala arah dalam koordinat bola. Beberapa bagian dari pola radiasi disebut sebagai lobe atau cupping, dan juga masing-masing lobe itu dibatasi oleh daerah yang memiliki nilai intensitas radiasi yang lemah. Kemudian ada polarisasi, yaitu polarisasi adalah arah getaran gelombang dari antena. Polarisasi dapat ditentukan menggunakan aksial rasionya. Kemudian setelah kita membahas dari teori tersebut, kita akan mempraktikannya menggunakan software CST Studio Suite, dan ada beberapa yang perlu kita perhatikan sebelum merancang antena, yaitu untuk mengenai spesifikasi dari antenanya itu sendiri. Di sini ada beberapa variabel, ada 8 variabel, dan juga ada nilai impedansi input dan nilai frekuensi yang akan kita gunakan. Untuk impedansi input, kita akan menggunakan impedansi sebesar 50 ohm dan juga frekuensi sebesar 2,4 GHz. Kemudian ada parameter yang lainnya, yaitu seperti panjang patch, yaitu kita ukur atau dalam besarnya dalam milimeter, yaitu sepanjang 38 milimeter, kemudian lebar patch-nya itu 28,92 milimeter, panjang ground plane-nya itu sendiri ada 47,64 milimeter, kemudian lebar ground plane-nya itu sendiri ada 39,4 milimeter. Kemudian ada tebal konstanta dieлекtriknya itu 1,6 mm, kemudian tebal konduktor 0,035 mm, kemudian ada panjang feed line yaitu sebesar 1,4 mm, dan juga lebar feed line-nya itu sendiri 7,12 mm.
Dan dari semua parameter ini, kita menggunakan aplikasi CSC Studio Suite, maka akan tampil antena seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan antena yang patch-nya berbentuk persegi. Seperti pada ukurannya yang tadi telah ditentukan, maka akan terbentuk patch-nya ya atau bagian yang kuningnya persegi seperti ini. Kemudian di sini ada feed line, di sini ada substrat, dan juga di sini ada ground plane. Substrat adalah bagian di elektriknya yang warna krem ini. Kemudian setelah kita simulasikan, dari antena ini sendiri banyak kita bisa lihat beberapa parameter yang telah terukur gitu. Seperti di S parameternya ini sendiri, atau kita akan mengukur return loss-nya, dia mendapatkan nilai 20,9, minus 20,9. Kemudian dari nilai VSWR-nya itu ada nilai 1,1979394, yang mana ini adalah nilai VSWR yang cukup baik, karena kan nilai VSWR yang baik itu adalah kurang dari 2. Kemudian di sini ada pola radiasi, di sini kita bisa lihat di P sama dengan 90, akan ada terbentuk pola radiasi seperti pada gambar berikut, yang mana akan dominan ke satu arah tertentu, atau jika disebut jenisnya pola radiasi ini itu adalah pola radiasi unidireksional. Kemudian ada polarisasinya, seperti ini dalam bentuk 3D, kita bisa melihat bagaimana pola radiasinya terbentuk. Seperti itu. Kemudian di sini didapat juga nilai aksial rasionya, yaitu sebesar 40 dalam Pi 90. Nah, maka dari itu, di sini kesimpulannya, kita telah merancang mengenai antena ini di software CST Studio 19 dengan patch-nya itu tadi berbentuk persegi atau square. Kemudian patch-nya itu berbentuk persegi dengan bahan copper, substratnya itu berbahan F4 yang mana itu lossy, kemudian ground plane-nya juga berbahan copper, feed line-nya juga berbahan copper, dengan ukuran panjang dan lebar yang telah ditentukan di spesifikasi yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian berdasarkan hasil simulasi tersebut, kita mendapat hasil yang diinginkan di frekuensi 2,4 GHz dengan nilai return loss sebesar minus 20,90 dBi, PSWR-nya sebesar 1,1979, dan polarisasi yang didapatkan adalah berjenis linear karena nilai aksial rasionya itu adalah sebesar 40 dB, dan juga bentuk polarisasinya itu tadi yaitu unidireksional yang condong kepada satu arah tertentu. Mungkin sekian penjelasan mengenai antena dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.